Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di part kedua, yaitu pembahasan soal-soal PS ATPKWO. Tadi kita udah bahas nomor 1 sampai 10, sekarang kita bahas nomor 11 sampai 20 supaya kalian nggak bosan. Nomor 11, bahan pembuatan kuliner asli khas Nusantara yang berasal dari bahan hewani, yaitu bahan hewani. Kata kuncinya berarti apa? Berarti yang ada hewan. Yang apa coba dibaca? Umbi, rempah, buah-buahan, ikan, kacang. Berarti yang jawabannya betul. Jawabannya adalah yang ikan. Selanjutnya nomor 12, cara mengolah daging secara sederhana yaitu dengan cara A. Penggorengan, penyetupan, pembakaran. Yang B. Pembekuan, perebusan, dan pengukusan. Yang C. Pengasapan, pembakaran, dan perebusan. Yang D. Perebusan, pengasapan, pembekuan. Yang E. Pengukusan, penggorengan, dan pembekuan. Jawabannya adalah yang A. Penggorengan, penyetupan, dan pembakaran. Kenapa bisa disebut secara sederhana? Karena ini bisa dilakukan di rumah atau dalam skala industri yang kecil. Jadi kalau punya usaha ya usahanya masih skala kecil gitu ya. Tapi kalau kayak pembekuan itu biasanya kan untuk skala yang lebih besar kayak gitu ya. Pengasapan juga. Oke, dan selanjutnya sekarang lanjut ke nomor 13. Di bawah ini kuliner khas Manado yang berbahan ikan adalah, diingat-ingat, kalau pempek itu Palembang, kalau pepes rujak itu ada kayak banyak ya. Yang jelas ini ikan woku. Ingat-ingat, ikan woku itu adalah bahan hewani yang sering dikenal dalam kuliner khas Nusantara, khas Manado. Kemudian selanjutnya nomor 14, olahan yang merupakan bentuk pengawetan secara biologis menggunakan jamur. Ada kata kunci jamur. Apa itu? Tapai, daging beku, yogurt, sosis, frozen. Jawabannya adalah tapai ya, karena kita pakai jamur atau ragi itu. Tapi kalau yogurt itu bukan pakai jamur, tapi pakai apa? Bakteri. Bakteri apa itu? Streptococcus atau apalah ya. Pokoknya kalian di biologi pasti lebih paham lah. Lanjut, kita ke nomor 15. Mengukus makanan dalam membuat makanan khas daerah dengan cara dibungkus, jadi kayak dikukus ya. Tujuannya adalah A. Uap panas tidak keluar dari wadah sehingga mematangkan makanan. Yang B. Mematangkan makanan dari air rebusan. Yang C. Makanan tetap lembab. Yang D. Makanan menjadi tidak berlemak. Yang E. Makanan cepat matang. Jawabannya adalah yang A. Uap panas tidak keluar dari wadah sehingga mematangkan makanan. Nomor 16. Pernyataan yang tepat tentang sterilisasi adalah, dilihat itu pilihannya A, B, C, D, E. Kalau namanya sterilisasi biasanya tuh kalau kita baca atau dimanapun tuh biasanya sterilisasi itu adalah proses mematikan mikroorganisme dengan suhunya yang tinggi. Suhunya tinggi yang pada umumnya yang biasanya kita kenal itu adalah pakai suhu 100 derajat Celcius. Jadi A dan B salah ya. Kemungkinannya adalah C, D, dan atau E. Jawabannya adalah yang C. Jadi cukup 1 jam saja. Lanjut, nomor 17. Salah satu, nggak kelihatan ya, Salah satu strategi yang penting untuk mencapai tujuan usaha adalah strategi pemasaran 4P. 4P-nya itu apa namanya? Tuh, nggak jelas ya guys ya. Guys. Tuh, ini HP-nya kenapa ini ya? Kayak mau minta ganti apakah? Jangan minta ganti dulu ya, sabar. Ayo sangkap aja nih. Tapi kok nggak jelas ya kak ya? Ya apa Gi? Ini strategi yang tepat untuk apa itu? A. Produk harga tempat promosi. Yang B. Produk potongan harga pameran dan promosi. Yang C. Pengenalan potongan harga pameran dan produk. Yang D. Pameran pertemuan rutin produk dan promosi. Yang E. Produk pemasaran langsung, pemasaran tidak langsung dan harga.
Yang dimaksud dalam 4P itu bukan artinya PP semuanya itu ya, bukan, tapi 4P-nya itu adalah 4P dalam bahasa Inggris yang terdiri dari product, price, place, and promotion. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang A ini walaupun sebetulnya ada 2P ya, tapi harganya itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah price, tempat ada place. Jadi ini mewakili 4P. Jawabannya adalah A. Sorry batuk. Lanjut. Nomor 18. Di bawah ini yang merupakan tempat di bawah ini merupakan tujuan pemilihan bulu ayam dalam pembuatan kemoceng adalah tujuannya apa itu? A. Untuk menyesuaikan jenis kemoceng yang dibuat, besar, sedang, atau kecil. B. Agar lebih menarik dan laku di pasaran. Yang C. Untuk mempercantik tampilan kemoceng. Yang D. Agar mudah dirangkai. Yang E. Untuk membedakan kemoceng ayam jago dan ayam petelur. Gak mungkin banget ya yang E ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A. Jadi ukuran bulu itu nanti juga akan mempengaruhi hasil dari kemoceng ya, makanya dibedakan. Kayak misalkan kalau yang paling ujung itu agak kecil-kecil, kalau yang paling bawah agak besar atau kayak gimana, itulah ya. Yang 19, pengolahan bahan pangan hewani dan daging yang hasilnya berwarna coklat terang atau kehitaman karena dibumbui gula Jawa itu apa? Pengolahan bahan. Sosis gak mungkin, telur asin juga tidak ya, bakso, sarden. Kemungkinannya adalah jawabannya yang betul adalah D, abon. Abon. Jadi karena ditambah dengan gula Jawa sehingga warnanya menjadi coklat kehitaman. Dan rasanya juga manis. Semanis aku. Nomor 20. Pengawetan dengan suhu rendah dapat dilakukan dengan cara, jadi suhunya semakin rendah. Kira-kira apa? Kata kuncinya adalah suhu rendah. Pengeringan, kalau pengeringan kan suhunya dipanaskan kan, berarti suhunya agak tinggi. Pengasapan juga sama, banda sinar semprot. Jawabannya adalah betul adalah yang C, pendinginan. Otomatis suhunya itu dibuat rendah kayak gitu. Kalau suhu pada umumnya kayak saat panas tuh 32, berarti kalau direndahkan ya bisa jadi 16. Kalau 16 aja udah dingin tuh, kayak ruangannya di ruang guru. Oke, karena ini udah 10 soal, sekian untuk pembahasan PKWU Part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.